malam pemirsa, DNM TV kembali hadir menyapa Anda yang akan menghadirkan informasi terbaru yang tentunya menarik, aktual dan terpercaya. Bersama saya Maya Sari dan saya Tanri Ilham, berikut liputannya. Pemirsa, jalan rusak di lingkungan Panggalo, Salabose, Kabupaten Majene menimbulkan kekhawatiran warga terkait keselamatan pengguna jalan. Diharapkan pemerintah setempat untuk mengambil tindakan perbaikan. Terlihat kondisi jalan yang mengkhawatirkan di lingkungan Panggalo, Salabose mengalami kerusakan serius. Adanya lubang besar dan beberapa retakan di permukaan jalan mengakibatkan para pengguna jalan mengalami kesulitan saat melalui jalan tersebut. Hal ini juga dapat memicu kecelakaan. Jalan tersebut diperkirakan rusak parah sejak tahun 2012 yang disebabkan oleh mobil truk yang mengangkut alat berat, sehingga getaran dari mobil tersebut menyebabkan kerusakan jalan. Beberapa upaya dari masyarakat setempat untuk perbaikan jalan tersebut yaitu dengan melakukan penambalan, namun hasilnya tidak bertahan lama, dan juga melakukan usulan ke kelurahan untuk perbaikan jalan. Kepala lingkungan setempat, Muhammad Faisal, mengatakan sejak awal kerusakan jalanan ini, pemerintah belum pernah memberikan program untuk perbaikan jalan. Pas kami diberikan amanah kemarin sebagai kepala lingkungan atau ketua RW 09 Panggalo, itu kemarin kami usulkan ke tingkat kelurahan di Musrembang untuk prioritas itu adalah perbaikan jalan, peningkatan kualitas jalan itu. Karena di sini juga termasuk banyak jalan tani, itu perlu peningkatan kualitas. Jadi itu prioritas kami itu untuk perbaikan jalan, tapi sampai saat ini ya belum. Ia juga berharap agar pemerintah secepatnya melakukan perbaikan jalan sehingga jalan tersebut layak untuk dilalui, dikarenakan jalanan ini merupakan akses utama menuju wisata religi yang ada di Salabose. Dari Majene, Sulawesi Barat, Risna Arjan melaporkan. Pemirsa, saat ini fenomena masyarakat menuju pemilu 2024 di wilayah Kelurahan Banggai, Kecamatan Totoli. Tidak sekedar suara, masyarakat memiliki peran sangat penting dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Memasuki tahun politik, suasana pesta demokrasi sudah dirasakan di berbagai daerah selama beberapa bulan terakhir ini. Hal tersebut tampak dari merebaknya poster, spanduk, hingga baliho dari peserta pemilu 2024. Gambar-gambar partai politik maupun politikus terlihat menghiasi tempat-tempat strategis di wilayah Kelurahan Banggai, baik di pinggir jalan maupun tempat umum yang sering terdapat kerumunan masyarakat. Dalam pesta demokrasi, tahapan pemilu memang menjadi proses penting yang harus hadir dengan aturan-aturan yang mengikat, guna menghindari terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Jadi tanggapan saya pemilu 2024 ini adalah momentum untuk menentukan pemimpin, untuk menentukan arah Sulawesi Barat ke depan. Selain itu, Rahmat mengungkapkan tak sekedar peran di bilik suara. Masyarakat sebagai pemilih memiliki peran pengawasan yang penting guna mendukung terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Syamsuddin Sirajuddin melaporkan. Pemirsa, Al-Quran berusia 400 tahun hasil tulisan tangan ulama penyebar agama Islam di wilayah Sulawesi Barat masih terawat dengan baik hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hari ini, Selasa 16 Januari 2024, saya Fani Fionita saat ini berada di depan pintu gerbang lingkungan Salabose yang merupakan tempat disimpannya Al-Quran kuno tulisan tangan Kiai Syekh Abdul Mannan yang berusia 400 tahun. Syekh Abdul Mannan merupakan ulama penyebar agama Islam pertama di Kerajaan Banggai yang menetap kemudian menikah dengan putri Kerajaan Banggai Majene sekitar tahun 1608. Dalam upayanya menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Mannan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah masyarakat Kerajaan Banggai kala itu, yang hingga kini masih dapat kita saksikan dan masih sering dikunjungi oleh peziarah yang datang ke Salabose. Selain mendirikan masjid, Syekh Abdul Mannan juga menulis Al-Quran pertama yang saat ini berusia sekitar 400 tahun. Al-Quran yang ditulis menggunakan getah pohon dan memiliki sampul dari kulit hewan ini
disimpan dalam kotak kayu cendana. Al-Quran ini juga hanya dikeluarkan 2 kali dalam setahun untuk menjaganya agar tetap terawat dengan baik. Sebelumnya, Al-Quran ini diwariskan secara turun-temurun kepada anak keturunan Syekh Abdul Mannan yang menikah dengan Putri Imoro Daeng Tamasigi. Kini, Al-Quran ini dipercayakan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Gaus selaku Imam Besar Masjid Syekh Abdul Mannan Salabose. Selain mengembang amanah menjadi imam masjid, Bapak Muhammad Gaus juga adalah seorang guru di salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Majene. Beliau berharap ke depannya ada perhatian atau sumbangsi dari masyarakat atau pemerintah terkait cara perawatan Al-Quran ini agar bertahan lebih lama. Mengingat Al-Quran peninggalan Syekh Abdul Mannan ini sudah mulai rapuh karena telah berusia lebih dari 400 tahun. Dari Majene, Sulawesi Barat, Fani Fionita Miftahul Huda melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu masjid terbesar di Sulawesi Barat. Masjid ini memiliki beberapa keunikan dan kental akan suasana religiusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Masjid Raya Campalagian, tepatnya di Desa Bonde, Kabupaten Polewali Mandar. Masjid ini memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Selain Masjid Nurul Taubah Lapeo atau yang dikenal Masjid Imam Lapeo, juga memiliki masjid tua yang menawarkan nuansa religi yang kaya akan sejarahnya. Satu di antaranya yakni Masjid Raya Campalagian yang kini berusia lebih 200 tahun lamanya. Dan Masjid Raya ini termasuk salah satu masjid terbesar di Sulawesi Barat. Masjid ini dikenal sebagai masjid tertua di Campalagian yang berdiri sejak tahun 1870. Uniknya, meski sudah berumur 2 abad lamanya, masjid ini tetap berdiri kokoh meskipun tidak memiliki tiang penyangga di dalamnya. Masjid ini pula sudah mengalami proses pemindahan wilayah dari Kampung Benua di Desa Parape ke Kampung Masigi di Bonde, dan sudah mengalami beberapa kali perluasan dan perbaikan serta renovasi bangunan dari masa ke masa. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Raya Campalagian ini menjadi tempat pengajian santri dan santriwati maupun anak-anak. Dari Campalagian, Muhammad Siwan yang Kidausat mengabarkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, dalam upaya meningkatkan fasilitas pendidikan, pembangunan gedung kuliah terpadu Stein Majene merupakan langkah penting untuk mendukung pengembangan akademis mahasiswa. Dalam upaya meningkatkan fasilitas pendidikan, pembangunan gedung kuliah terpadu Stein Majene merupakan langkah penting untuk mendukung pengembangan akademis mahasiswa. Gedung kuliah terpadu Stein Majene merupakan gedung yang masih terbilang baru. Dibangun pada bulan Juni 2022 dan diresmikan pada 25 Februari tahun 2023. Dengan tujuan untuk mendukung pengembangan akademis mahasiswa Stein Majene. Gedung dengan 5 lantai ini memiliki keunikan bangunan yang menarik dengan memadukan elemen-elemen modern dengan konsep inovatif. Dengan perhatian khusus, gedung ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Di lantai 1 terdapat musola dan ruangan satpam untuk controlling. Lantai 2 terdapat 4 kelas dilengkapi dengan ruang broadcasting. Lantai 3 terdapat 3 kelas dan ruang dosen. Lantai 4, 2 kelas dilengkapi ruangan laboratorium, serta di lantai 5 merupakan aula yang biasa digunakan untuk mengadakan acara atau kegiatan kampus. Gedung ini dilengkapi fasilitas dengan menggunakan teknologi yang mendukung dan ruangan yang nyaman bagi mahasiswa maupun dosen. Ardewi Sahril, DNM TV. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pelatuang, Kecamatan Tamerodo alami lonjakan harga hingga 10%. Hal ini sudah menjadi tradisi di setiap awal tahun. Berikut informasi selengkapnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok di Pasar Pelatuang, Kecamatan Tamerodo, Sendana di awal tahun ini kian melonjak. Seperti tomat dan bawang dari harga Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dari harga Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogramnya.
Selain itu, sayur mayur juga mengalami kenaikan harga, seperti sawi yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram menjadi Rp17.000. Sayur kol yang sebelumnya seharga Rp12.000 per kilogram kini menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Bahkan harga daun bawang juga terpantau mengalami kenaikan harga, dari Rp19.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Meski demikian, kenaikan harga bahan pokok ini tidak berlangsung lama dan akan kembali stabil. Baiklah, kami menjelaskan kenaikan bahan sayuran di awal tahun 2024 seperti tomat itu kenaikannya dari sebelumnya 20, sekarang sudah naik 30. Para pedagang sayur berharap kenaikan harga pokok dapat memberikan mereka keuntungan lebih besar, namun mereka juga perlu memperhatikan agar tidak merugikan pelanggan dan menjaga daya pembeli. Dari Kecamatan Tamerodo, Fitra dan Muhammad Akbar melaporkan. Pemirsa, sosok Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang dikenal sebagai Imam Lapeo merupakan pemimpin agama yang pertama kali berdakwah di Tanah Mandar. Sekaligus imam pertama yang mendirikan Masjid Nurut Taubah yang berada di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar. Mirsa, saat ini saya berada di masjid pertama peninggalan Anggrek Guru Tak Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo yang berlokasikan di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, seperti apa sejarah syiar Islam Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo? Berikut liputannya. Kiai Haji Muhammad Tahir lahir di Pambusuang pada tahun 1838 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad bin Haji Abdul Karim Al-Talehi, ibunya bernama Siti Rajia. Sewaktu kecil, Kiai Haji Muhammad Tahir diberi nama Junaihil Namli. Di usia 25 tahun, Junaihil Namli merantau ke Padang, Sumatera Barat untuk mendalami ilmu agama dari ulama Padang. Ia juga berdagang sarung sutra mandar bersama pamannya. Pada usia 27 tahun, ia dinikahkan oleh gurunya Sayyid Alwi Jalaluddin bin Sahil dengan seorang gadis yang bernama Nagaya. Dari pernikahan inilah nama Junaihil Namli diganti gurunya menjadi Muhammad Tahir. Sejak kecil, beliau tertarik belajar ilmu agama dan sejak kecil pun beliau telah menghatamkan Quran. Beliau juga pernah mendalami ilmu agama di Pulau Sulemo, di bawah bimbingan ulama besar dari Gresik, Jawa Timur, yang melahirkan ulama-ulama besar di wilayah Nusantara. Di Tanah Mandar, Kiai Haji Muhammad Tahir mengembangkan agama Islam dengan menggunakan pendekatan tasawuf dan membangun masjid pertama yang bernama Masjid Nurut Taubah Lapeo. Pernah mengadakan maulid, dia umumkan di masjid. Besok 3 hari lagi baru kita maulid. Nah, kemudian pulang ke rumah, mengamuk anaknya. Apa umumkan kita kita mau maulid 3 hari lagi, sedangkan sekarang tidak ada persiapan. Besoknya banyak datang pengunjung. Pengunjung membawa beras dari Bugis, dari Gunung membawa gula merah, ya. Di daerah yang lain bawa telur. Lengkap semua itu untuk persiapan maulid. Terdapat berbagai macam karomah yang dimiliki sosok Imam Lapeo yang dipercayai oleh masyarakat Mandar. Dari beberapa macam karomah yang dimiliki beliau, sehingga timbullah tradisi berziarah ke makam Imam Lapeo sebagai tanda penghormatan karena telah berjuang menyebarkan ajaran Islam di Tanah Mandar pada saat itu, hingga dampaknya bisa kita rasakan hingga saat ini. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Hasmira dan Zain Al-Hasni melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Lembaga Penelitian Mahasiswa Cendekia menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan kualitas diri dan prestasi bagi mahasiswa STAIN Majene. Berikut informasi selengkapnya. LPM Cendekia STAIN Majene merupakan organisasi kemahasiswaan yang bervisi untuk menjadi lembaga penelitian mahasiswa yang unggul dan malakbi, serta terkemuka dalam rangka peningkatan mutu untuk mendukung STAIN Majene berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Dalam upaya peningkatan visi tersebut,
LPM Cendekia Stein Majene rutin melakukan kegiatan positif yang menunjang prestasi mahasiswa dalam hal kepenulisan dan penelitian. Salah satu di antaranya adalah pelatihan metodologi penelitian mahasiswa yang diadakan setiap tahunnya. UKM yang bertagline berpikir, berkarya, dan bermanfaat ini bersekretariat di lantai 2 Gedung Perpustakaan Stein Majene. Dari Majene, Sulawesi Barat, Fani Fionita Miftahul Huda melaporkan. Pemirsa, Syekh Abdul Manan, anak guru asal Salabose, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, merupakan sosok menyebar Islam pertama di Tanah Mandar. Hingga saat ini makamnya menjadi objek ziarah masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Lingkungan Salabose, Kabupaten Majene. Di sini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana tempat pemakaman Syekh Abdul Manan dan para keturunannya. Nah, penasaran kan bagaimana tempatnya? Yuk ikutin saya. Beginilah tempat pemakaman Syekh Abdul Manan yang masih dijaga oleh masyarakat setempat. Terlihat bangunannya masih kokoh, bersih, dan juga masih terawat. Syekh Abdul Manan merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam pertama pada abad ke-16 di Kerajaan Banggai. Makam ini terdapat sebuah ruangan yang mana di dalamnya terdapat makam Syekh Abdul Manan beserta keluarganya. Makam Syekh Abdul Manan terletak di bagian tengah ruangan ini, memiliki beberapa fasilitas seperti kipas angin, AC, dan etalase untuk Al-Quran. Syekh Abdul Manan menyebarkan ajaran Islam di desa Porale dan juga Tande. Salah satu peninggalan beliau dalam penyebaran Islam yaitu Masjid Purbakala Syekh Abdul Manan dan Al-Quran yang ditulis tangan sendiri oleh beliau, yang masih terlestarikan sampai saat ini. Dr. Andes Muhammad Daus, selaku Ketua Adat Salabose mengungkapkan, makam Syekh Abdul Manan terletak di dataran tinggi Salabose karena merupakan simbol dari kewalian beliau. Selain itu, beliau juga memiliki karoma yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menjaga keamanan suatu wilayah ketika akan terjadi musibah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Andes Muhammad Daus, selaku Ketua Adat Salabose mengatakan, ketika akan terjadi musibah, banyak masyarakat yang melihat adanya bendera yang berkibar sebagai tanda musibah akan datang. Jika berkunjung ke makam Syekh Abdul Manan, kalian akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah dan beberapa makam raja-raja Banggai yang juga dimakamkan di tempat tersebut. Dari Majene, Sulawesi Barat, Krisna Arjan melaporkan. Pemirsa, Polres Kabupaten Majene menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuhi aturan yang dapat menjadi tindak kejahatan kriminal. Polres Kabupaten Majene keluarkan himbauan untuk masyarakat tetap patuhi aturan yang dapat merugikan diri. Hal ini disampaikan langsung oleh KBO Reskrim. Ia menegaskan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan. Tercatat sebanyak 29 kasus yang telah tertangkap melakukan tindak pidana kejahatan, mulai dari kasus pencurian, penipuan online, hingga judi online. Di wilayah hukum Polres Majene, tindak pidana pencurian yang sering terjadi. Dengan total itu 34 selama tahun 2022. Dan untuk 2023 sebanyak 29 tindak pidana pencurian. Ini bervariasi. Dan ada juga satu tindak pidana perdagangan manusia. Kami telah mengungkap sebanyak satu kasus, 2 tersangka di tahun 2023. Jumlah tindak pidana di tahun 2022 itu 189, namun ada peningkatan di tahun 2023 sebanyak 202. Namun penyelesaian di tahun 2023 sebanyak 132, sedangkan penyelesaian tahun 2023 sebanyak 164. Jadi penyelesaian di tahun 2022 itu 70%, sedangkan tahun 2023 itu 81%. Ia juga berharap masyarakat tetap waspada agar tindak kejahatan tidak lagi terjadi. Dari Majene, Sulawesi Barat, Hasmira Muhammad Sen melaporkan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene merupakan salah satu kampus negeri yang terletak di Kabupaten Majene. Selayaknya kampus pada umumnya tentunya menyediakan beberapa gedung perkuliahan yang memiliki berbagai fasilitas yang disediakan untuk para mahasiswanya. Gedung MIM merupakan gedung perkuliahan yang telah dikhususkan bagi mahasiswa jurusan Usluhuddin Adab dan Dakwah.
Gedung ini dibangun dengan 3 lantai. Pada lantai pertama terdapat 3 ruang kelas, yaitu ruang MIM 101, 102, dan 103. Pada lantai kedua terdapat ruang kelas MIM 201, 202, dan 203. Dan pada lantai paling atas, yaitu lantai 3, juga terdapat 3 ruang kelas, yaitu MIM 301, 302, dan 303. Selain itu, juga terdapat ruang sekret ilmu falak oleh jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam terletak pada lantai pertama. Kemudian, ruang sekretariat pramuka terletak pada lantai kedua. Dan yang terakhir, ruang sekretariat Dewan Eksekutif Mahasiswa terletak pada lantai ketiga gedung MIM. Toilet pria dan wanita juga disediakan masing-masing pada ketiga lantai dari gedung MIM tersebut. Fasilitas lain yang dapat dirasakan oleh mahasiswa saat kegiatan belajar mengajar, yaitu terdapat AC yang disediakan oleh kampus untuk masing-masing kelas. Pada masing-masing lantai juga dipajang tata tertib agar mahasiswa dapat melihat dan memperhatikan fasilitas yang disediakan di gedung tersebut. Dari Kabupaten Majene, Hairna Syafaruddin, Hengki, melaporkan. Pemirsa, Masjid Agung Ilegal Mesir yang terletak di lingkungan Pasanggarahan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur masjid modern, seperti yang kini menjadi tren pembangunan Masjid Agung yang berada di Sulawesi. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Ilegal Mesir yang terletak di lingkungan Pasanggarahan, Kecamatan Banggai, Kelurahan Pangaliali, Kabupaten Majene. Pada tanggal 17 Agustus 2008, Bupati Majene Haji Kalmakatta meletakkan batu pertama pertanda dimulainya pembangunan Masjid Agung Kabupaten Majene. Masjid ini diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2015 oleh beliau selaku Bupati Majene. Bertepatan pada tanggal 29 Syawal 1436 Hijriah, sehari sebelum acara puncak peringatan Hari Jadi Majene ke-470 tahun. Pada tanggal 15 Agustus 2015 terbentuklah Masjid Agung Ilegal Mesir Kabupaten Majene menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat. Hingga saat ini telah memasuki usia 9 tahun pemuda. Ya, di ceritanya ini panjang. Alhamdulillah, inisiatornya ini adalah Pak Haji Kalmakatta Sosi. Selama periode kepemimpinan beliau di Bupati, dia memang rintis untuk pembangunan Masjid Agung Ilegal Mesir. Secara resmi diresmikan itu pada tanggal 15 Agustus 2015. Ya, 2000. Jadi sekarang ini baru umur sekitar 9 tahun. Selama 2 periode beliau mendirikan ini masjid, pada mulanya itu ditempatkan di sana di daerah Labuang, lalu kemudian ada salah satu aset di sini yang bisa ditempati ini masjid, sehingga ditempatkan di sini. Ini kan dulu lapangan tenis, 2 lapangan tenis di sini, dan ada juga rumah asisten presiden peninggalan Belanda, sehingga dibongkar. Itulah barangkali Bapak Haji Kalmakatta yang menjadi inisiator utama dalam pembangunan Masjid Ilegal Mesir selama periode kemunculan beliau menjadi bupati. Beliau merintis pembangunan Masjid Agung Ilegal Mesir yang secara resmi diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2015. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Nurjana Marwan melaporkan. Pemirsa, warga Desa Palece, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar kurang mendapatkan air bersih. Masyarakat setempat memanfaatkan sungai sebagai sumber air utama. Akibat kurangnya air bersih, warga Desa Palece memanfaatkan Sungai Mandar sebagai sumber air utama, mulai dari mandi, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Krisis air bersih yang semakin parah di Desa Palece, masyarakat menunjukkan ketangguhan dan kreativitas dengan menciptakan solusi alternatif
untuk memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih mereka. Sungai Mandar sebagai sumber utama air bersih bagi masyarakat Palece juga sebagai tempat mencuci. Warga setempat membuat sumur-sumur kecil di pinggiran sungai untuk mengambil air bersih lalu mengisi jergen mereka. Warga setempat juga tidak hanya mengandalkan air sungai sebagai tempat pengambilan air, namun mereka membuat sumur-sumur kecil sebagai air portabel yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk menyimpan air kebutuhan sehari-hari mereka. Sebelum warga desa Palece bergantung pada air PDAM yang saat ini terputus sehingga menjadikan Sungai Mandar sebagai alternatif terakhir mereka. Banyaknya masyarakat yang mengandalkan sumber air ini. Beberapa masyarakat menjadikan peluang bisnis dengan cara memperjualbelikan air tersebut dengan biaya tertentu kepada masyarakat yang tidak dapat untuk pergi ke sungai. Sungai ini adalah merupakan urat nadi bagi kehidupan mereka juga. Karena selain untuk kebutuhan sehari-hari, ini juga dipergunakan untuk kebutuhan komersil. Jadi airnya itu diperjualbelikan bukan saja di daerah sini, tapi orang-orang luar juga dari desa lain ambil di sini untuk diperjualbelikan airnya. Seperti itu. Harapannya agar pemerintah dapat memberikan solusi serta air PDAM secepatnya mengalir langsung ke rumah-rumah warga. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Siti Fikriya Muhammad Adibak melaporkan. Kembali ke informasi berikutnya, pemirsa, dalam sebuah langkah maju untuk meningkatkan akses terhadap pengetahuan, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene terdapat gedung perpustakaan yang dapat diakses semua mahasiswa. Berikut informasinya. Perpustakaan STAI Majene dibangun sejak 2016 beriringan dengan berdirinya kampus STAI Majene yang berfungsi sebagai unit pengembangan akademik mahasiswa. Gedung ini terdapat 4 lantai, di mana setiap lantai memiliki beberapa ruangan yang mempunyai fungsi masing-masing. Pada lantai pertama, terdapat ruang baca yang disediakan untuk mahasiswa sebagai sumber edukasi. Kemudian pada lantai kedua, terdapat ruang kelas yang biasa digunakan mahasiswa untuk belajar. Serta terdapat beberapa ruang sekretariat, yaitu Sekretariat LPM Cendekia, Sekretariat Himabi, ruang laboratorium syariah dan ekonomi bisnis Islam, dan ruang unit pengembangan bahasa. Selanjutnya pada lantai ketiga terdapat aula yang digunakan untuk kegiatan rekrutmen UKM yang ada di STAI Majene. Serta terdapat sekretariat senat mahasiswa dan sekretariat UKM olahraga. Kemudian di lantai 4 ada rooftop yang dimana kita dapat melihat pemandangan pegunungan. Selain beberapa ruangan yang ada di setiap lantai, terdapat juga toilet wanita dan pria yang ada di lantai 2 dan 3. Dan di halaman samping kiri gedung ada ruang klinik untuk mahasiswa yang kurang sehat. Dari Majene, Sulawesi Barat, Husna Arjan melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, pedagang buah mangga di pasar tradisional Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar kini kembali ramai. Hal ini biasanya terjadi setiap awal tahun. Berikut informasi lengkapnya. Terlihat beberapa pedagang buah di pasar Campalagian kembali ramai. Musim buah di Kecamatan Campalagian biasanya jatuh pada setiap awal tahun. Buah mangga menjadi hal yang lazim dijumpai di pasar. Buah yang dijual merupakan tumbuhan asli dari Kecamatan Campalagian. Meskipun begitu, ada beberapa buah yang diimpor dari luar kecamatan, seperti buah durian, langsat, dan semangka. Nia, salah satu pedagang, mengaku omset dari penjualan mangga sendiri biasanya tembus 300.000 per harinya. Dari Campalagian, Polewali Mandar, Muhammad Sinwan yang Kidausat melaporkan. Pemirsa, Masjid Balanipa merupakan salah satu masjid yang bersejarah dan bahkan dalam sejarah disebut dengan awalun Islam, artinya awal-awal dari penyebaran Islam. Berikut informasi selengkapnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Kerajaan Balanipa, tepatnya di Desa Tangga-Tangga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.
Masjid ini merupakan salah satu masjid yang bersejarah dan bahkan dalam sejarah disebut dengan awalun Islam. Artinya, awal-awal dari penyebaran Islam. Pada dasarnya, masjid ini ada di Desa Lambanan. Karena adanya periodisasi pemerintahan, terjadilah kesepakatan bahwa masjid yang ada di Lambanan itu ditempatkan di Desa Tanga-Tanga. Karena di desa itulah merupakan sentral pemerintahan Kerajaan Balanipa. Awal permulaan datangnya Islam di Balanipa ada di Lambanan Desa Tanga-Tanga yang dibawakan oleh Syekh Ibrahim Kamaluddin yang ada di Binuang. Disebut masjid kerajaan karena zaman dulu ada dinding yang melambangkan bahwa itu istana. 4 dinding ini diimplementasikan dalam ajaran Islam, yaitu syariah, thariqah, hakikat, dan ma'rifah. Dan adapun kubah di atas melambangkan tauhid atau ma'rifat. Yang sangat menginspiratif bagi kita sebagai pewaris dari nenek moyang kita. Yang pertama adalah bahwa di dalam masjid kerajaan ini ada yang namanya 4 tiang itu. Nah, 4 tiang itu ada 2 gambaran sebagai warna yang bisa kita petik bahwa inilah yang menginspiratif. Burhan mengungkapkan yang menginspirasi kita sebagai pewaris yaitu dalam tiang itu ada 2 gambaran. Yang pertama ajaran Islam itu sendiri, yang dimana ada 4 tiang yang memiliki aspek syariah, thariqah, hakikat, dan ma'rifatullah untuk mengenal Tuhan. Dan yang kedua, 4 tiang itu mempunyai makna 4 benua besar yang ada di Balanipa. 4 benua besar itu di Todang-Todang, Samasundu, Moso, dan Napo. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Latifah Nur Samsahar melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2021 kembali adakan pameran desain grafis. Kegiatan ini mengangkat tema menyuarakan pemilu demokratis melalui desain grafis di pelataran Gedung Terpadu Stein Majene. Berikut informasinya. Kegiatan ini diadakan selain memenuhi tugas akhir semester mata kuliah desain grafis, sekaligus memberikan apresiasi kepada para mahasiswa Prodi KPI untuk mengekspresikan hasil karyanya. Pameran ini dibuka sejak tanggal 8 sampai 12 Januari 2024 dengan memamerkan puluhan karya yang dibuat oleh mahasiswa KPI yang berupa desain poster dan nirmana yang bermakna dakwah atau pendidikan politik dikemas melalui pesan visual yang menarik, terutama bagi kalangan pemilih pemula. Selain itu, pameran ini menilai sejauh mana mahasiswa KPI Stein Majene terlibat dalam pameran untuk menciptakan desain grafis yang inovasi dan kreatif. Nah, baik tanggapan saya terhadap pameran yang dilaksanakan oleh anak KPI ini sudah cukup bagus karena seperti yang kita lihat di sini kan cuma tugas final tapi mampu memikat para banyak orang. Harapan dari pameran desain grafis di kampus ini adalah agar mahasiswa dapat terinspirasi, saling berbagi ide, serta membangun komunitas kearifan di lingkungan pendidikan ini. Semoga pameran ini memotivasi pengembangan keterampilan desain grafis dan pemahaman akan pentingnya estetika dalam berbagai konteks. Dari Majene, Sulawesi Barat, Fitra Muhammad Akbar melaporkan. Pemirsa, pada awal tahun Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian terjadi peningkatan kasus diare secara signifikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli kesehatan dan masyarakat setempat. Puskesmas Katembungan menjadi salah satu lembaga layanan kesehatan yang mengalami peningkatan kasus diare di awal tahun. Setiap minggu, pasien terus bertambah. Sejumlah faktor diidentifikasi sebagai pemicu maraknya kasus diare di awal tahun. Kurangnya sanitasi dan ketidakhigienisan di beberapa wilayah. Tak hanya anak-anak, orang tua pun ikut terdampak. Masyarakat dihimbau agar mengambil tindakan pencegahan kasus diare, salah satunya dengan mencuci tangan setelah beraktivitas. Para ahli medis pun ikut melakukan pencegahan dengan cara membersihkan alat-alat medis sebelum digunakan.
Dr. Jeffrey, ahli medis, mengungkapkan, untuk pencegahan diare dapat dimulai dari kebersihan diri dan memperhatikan makanan serta minuman yang dikonsumsi. Yang pertama itu kalau diare sebenarnya itu penyebabnya paling banyak virus. Nah, virus penyebab utamanya biasanya karena faktor kebersihan makanan, kebersihan diri sendiri. Ia berharap agar kedepannya masyarakat lebih memperhatikan kebersihan diri, makanan, minuman, serta kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat, Putri Wulandari Muslim melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, cabang Rumah Quran Violet yang terletak di Kecamatan Pamboang, Desa Pesuloang, merupakan lembaga yang bertujuan melahirkan tahfizul Quran. Rumah Quran ini akan mewujudkan 1 juta rumah ngaji Nusantara yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang ada di Kecamatan Pamboang, tepatnya Desa Pesuloang, yang merupakan tempat diadakannya kegiatan RKV, sebuah lembaga yang ingin mewujudkan 1 juta rumah ngaji Nusantara. RKV merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan sosial kemanusiaan yang bertujuan mewujudkan 1 juta rumah ngaji Nusantara dan melahirkan tahfizul Quran yang berkarakter. Masuknya RKV di Majene dibawa oleh santri dari Majene sendiri yang merupakan siswa dari RKV pusat yang berada di Bogor. Beliau mendirikan cabang pertama RKV di Majene, tepatnya di Desa Simbang. Seiring berjalannya waktu, RKV sudah memiliki 5 cabang di beberapa desa di Kabupaten Majene. RKV juga memiliki beberapa program baik setiap cabang maupun seluruh cabang. Sebenarnya ini RKV itu pusat Rumah Quran Violet itu adalah lembaga pendidikan yang lebih menonton ke ini ya, ke hafal Quran. Nah, awalnya ini pusatnya di Jakarta, di Bogor ya. Dia di Bogor pusatnya. Nah, salah satu dari siswa atau santri yang belajar di sana itu adalah putri dari Majene. Dia itu tinggalnya di Simbang, namanya Kak Suci Alvia. Selain itu, setiap cabang RKV mengadakan lomba antar santri untuk memotivasi para santri agar giat belajar, dan sekaligus yang menjadi juara akan diutus menjadi perwakilan untuk lomba antar seluruh cabang RKV. Masyarakat sekitar dan orang tua santri pun sangat merespon baik dengan setiap kegiatan RKV yang dilakukan. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ardewi Sahril melaporkan. Kembali ke informasi berikutnya, pemirsa, STAIN Majene merupakan salah satu kampus negeri Islam yang berada di Sulawesi Barat. Seperti kampus pada umumnya, STAIN Majene memiliki gedung perkuliahan untuk mahasiswanya. Salah satu gedung yang ada di STAIN Majene adalah Gedung LAM. Gedung LAM ini berada di tengah-tengah antara Gedung Alif dan Gedung MIM. Gedung ini memiliki 3 lantai. Dari setiap lantai memiliki 2 masing-masing ruang kelas. Di setiap ruang kelas terdapat tata tertib agar mahasiswa dapat melihat dan memperhatikan fasilitas yang telah disediakan untuk dijaga. Seperti gedung lainnya, Gedung LAM juga digunakan sebagai tempat mahasiswa untuk belajar, yang di dalamnya terdapat AC untuk mahasiswa lebih nyaman saat proses belajar berlangsung. Gedung ini memiliki sedikit perbedaan dari Gedung Alif, di mana Gedung LAM dan MIM terhubung. Ketika kita berada di lantai pertama Gedung LAM, kita bisa ke Gedung MIM lantai 2, dan begitu pun sebaliknya. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Latifah Nur Samsahar melaporkan. Pemirsa, Pantai Wisata Palipis, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar alami sepi pengunjung. Hal ini diakibatkan karena pantai tidak terawat kebersihannya. Pantai Palipis yang terkenal dengan pasir putih dan ombak yang tenang kini terlihat kurang elok dipandang akibat tumpukan sampah yang berserakan dan membuatnya jauh dari keindahan alam. Sampah yang ditemukan di pantai tersebut sebagian besar adalah plastik sekali pakai, seperti botol plastik, kantong plastik, dan berbagai wadah plastik yang tidak hanya merusak panorama alam,
tetapi juga memberikan dampak buruk bagi biota laut di sekitarnya. Pengelola Pantai Palipis Ahmad mengungkapkan sampah yang berdatangan akan bertahan selama 2 atau 3 hari di pesisir pantai. Selanjutnya, sampah tersebut akan terbawa arus ombak ke pantai lain. Ini sampah, sebenarnya sampah memang mengganggu tuh. Cuman ada musimnya memang. Dalam 1 tahun itu 2 kali datang. Karena ini termasuk sampah kiriman. Paling ini 3 hari ya hilang sendiri. Misalnya. Selain diusahakan diusahakan bersihkan, tapi besok datang lagi. Tapi paling 3 hari ya hilang sendiri. Saki, salah satu pengunjung wisata Pantai Palipis, berharap agar pengunjung dapat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya agar keindahan pantai tetap terjaga. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Khairina Syaparuddin, Hengki melaporkan. Pemirsa, malam 1 Rajab merupakan perayaan bagi umat Islam sebagai awal bulan suci dalam kalender Hijriah. Perayaan ini disambut dengan penuh hikmat dan gembira oleh masyarakat Desa Pambusuang. Perayaan ini menjadi momen untuk meningkatkan keimanan bagi umat Islam. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Balanipa, tepatnya di salah satu masjid yang ada di Desa Pambusuang, yang mana pada malam hari ini masyarakat Desa Pambusuang sedang memperingati malam 1 Rajab. Untuk berita selengkapnya, yuk ikutin saya. Dengan penuh rasa syukur, masyarakat Desa Pambusuang menyambut malam 1 Rajab di Masjid Besar At-Taqwa Pambusuang. Suasana perayaan sangat meriah yang dipenuhi dengan doa, zikir, dan berbagai kegiatan keagamaan. Tak hanya doa dan zikir bersama, jamuan seperti makanan dan minuman pun banyak disediakan, sebagai simbol kebersamaan dan juga sebagai penghormatan kepada tamu. Perayaan malam 1 Rajab juga sebagai momen untuk bersilaturahmi antar umat muslim, memperkuat tali persaudaraan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Ustaz Musahib selaku tokoh agama mengungkap perayaan malam 1 Rajab sebagai kreasi ulama untuk mengajak semua warga di setiap daerah untuk melakukan doa bersama karena tidak semua warga berkesempatan atau mampu membaca doa pada malam 1 Rajab. Ketika kita kaji hadis, Nabi SAW banyak berdoa di malam pertama Rajab. Salah satu hadis sahih yang menunjukkan doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana kama balaghna Rajab. Jadi karena memang banyaklah hadis-hadis yang meskipun hadisnya itu ya ada yang bilang dhaif tentang keutamaan bulan Rajab. Jadi penyebabnya sehingga orang Mandar melakukan hal-hal mempuasakan bulan Rajab karena ya Nabi menganjurkan kita puasa. Beliau juga mengungkap agar setiap umat Islam mampu melakukan doa atau zikir bersama pada malam 1 Rajab karena malam itu merupakan malam yang istimewa bagi umat Islam. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Putri Ulandari Muslim melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, mak batu-batu budaya warisan tradisional Desa Pambusuan, Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat setempat masih mempertahankan budaya tersebut sebagai bentuk penghormatan. Saat ini saya sedang berada di salah satu pekuburan di Kecamatan Balanipa, tepatnya berada di Desa Pambusuang, yang mana di desa ini masih melakukan tradisi mak batu-batu. Untuk berita selengkapnya, yuk ikutin saya. Malam tahlilan mempunyai tradisi penuh cerita dan makna mendalam yang dikenal dengan sebutan mak batu-batu. Asal-usul tradisi ini berasal dari masa lalu dan diwarisi serta dilestarikan dengan penuh kehormatan sebagai bagian integral dari budaya masyarakat setempat. Sentuhan istimewa dari kebiasaan ini terletak pada penggunaan surat Al-Ikhlas selama pelaksanaannya. Saat berkumpul, masyarakat membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Ikhlas bersama-sama pada saat meletakkan batu-batu. Surah ini menegaskan keesaan Tuhan dengan tegas, menjadi pilihan yang bermakna untuk memberikan nuansa spiritual dan kekhusyukan pada kegiatan mak batu-batu. Melalui kebiasaan mak batu-batu, Desa Pambusuang tidak hanya merayakan spiritualitas,
tetapi juga menggambarkan tekad untuk memelihara nilai-nilai dan solidaritas dalam masyarakat. Ritual ini menjadi pilar identitas masyarakat setempat, menunjukkan bahwa kebersamaan dan kecintaan pada nilai-nilai keagamaan tetap kuat di tengah arus perubahan zaman. Bebatuan yang disediakan, nah itu kan tradisinya saja orang Mandar, karena bukan hanya surah Al-Ikhlas, tapi ada juga yang berupa tahlilan. Jadi kenapa batu-batu? Ya karena batu-batu itu bisa dijadikan nanti sebagai bahan untuk dicampurkan semen ketika kuburan jenazah itu mau disemen dibangun. Itu. Malam ke-14 dilakukan mak baca batu-batu, karena pada malam itu berkumpulnya banyak orang. Kedua, ada juga tidak di malam itu, tergantung dari jumlah tahlil yang dibaca. Dari Kabupaten Polawali Mandar, Sulawesi Barat, Siti Fikria Muhammad Adibak melaporkan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene merupakan kampus yang didirikan secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 12 November 2016 di Jalan Belka, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Berikut informasi selengkapnya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene merupakan kampus yang didirikan di bawah naungan Kementerian Agama, yang berdiri pada tanggal 12 November 2016. STAIN Majene berdiri secara resmi dan diresmikan langsung oleh Menteri Agama. Kampus STAIN ini terletak di Jalan BLKG Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Kampus ini tidak hanya menawarkan gedung perkuliahan yang modern, tetapi juga memiliki gedung rektorat yang menjadi pusat pengambilan keputusan strategis. Melalui gedung-gedung yang modern, STAIN Majene memiliki 4 gedung perkuliahan. Yang pertama, Gedung Alif untuk jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Kedua, Gedung Lam untuk jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Ketiga, Gedung Mim untuk jurusan Usluhuddin Adab dan Dakwah. Dan yang keempat, Gedung Terpadu, di mana digunakan untuk proses perkuliahan dan menjadi pusat aktivitas mahasiswa. STAIN Majene juga memiliki gedung dosen dan juga perpustakaan. STAIN Majene tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga menjadi pusat kegiatan akademisi, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Siti Fikria Muhammad Adibak melaporkan. Pemirsa, wisata alam Puncak Raja Bunga Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene terus alami sepi pengunjung. Wisatawan menilai tidak sesuai ekspektasi dan tidak adanya renovasi. Berikut informasinya. Beginilah suasana wisata alam Puncak Raja Bunga Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene yang sudah tidak diminati oleh wisatawan. Hal ini menyebabkan karena beberapa fasilitas wisata tidak mendapatkan perhatian. Sementara itu, omset penghasilan wisata sendiri belum diketahui pasti, sebab semua dana dimasukkan pada biaya renovasi. Wahyu, salah satu seorang pengelola wisata, mengaku sepinya pengunjung sebab tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Harapan kami dari wisata Rabuja mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin berkembang, karena melihat Majene ini adalah termasuk APB desa, bisa membantu untuk ada pemasukan masuk di Majene. Itu dengan banyaknya pengunjung datang di Majene, itu juga termasuk membantu perputaran uang di Majene. Ya, itu begitu ada pengunjung tentu kita akan belanja di sini, itu membantu. Jadi kami harapkan sekali, harapan kami supaya dari pihak pemerintah juga memperhatikan, bisa membantu kami dalam hal mencarikan solusi supaya kami bisa berkembang di Majene dengan cara apapun yang kami urusi di sini, selalu mencari jalan untuk bisa menjadi resmi. Hasilnya resmi, tidak ada halangan, tidak ada tangan. Tentu kalau ada halang-halangan yang kita hadapi, tentu pemerintah juga akan memberikan solusi supaya kami bisa berkembang di sini, karena betul-betul di sini adalah
usaha sendiri tanpa ada bantuan pemerintah masuk. Ia juga berharap agar kedepannya pemerintah dapat membantu pemasukan biaya renovasi wisata serta memberikan edukasi terkait dengan manajemen pariwisata. Dari Majene, Sulawesi Barat, Nurul Afifah Arfandi melaporkan. Kottau merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Majene, yang merupakan seni bela diri khas masyarakat suku Mandar. Yang juga menjadi sarana media penyebaran Islam di Sulawesi Barat, khususnya di Tanah Mandar. Kottau atau seni bela diri tangan kosong menjadi salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Mandar. Dalam sejarahnya, Kottau menjadi sarana media penyebaran agama Islam di Tanah Mandar. Dan hal inilah yang membuat gerakan yang ditunjukkan dalam tradisi Kottau ini sangat beragam dan syarat akan nilai-nilai agama Islam. Pertunjukan seni bela diri ini selalu diiringi dengan tabuhan gendang khusus yang berukuran kecil dan memiliki rentak khas yang berbeda dengan ketukan pengiring tarian. Pertunjukan ini digelar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat yang telah melaksanakan proses pernikahan atau proses lahiran. Seperti yang dihelat di Rumah Pamuda, Puak Kopi warga masyarakat Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kabupaten Majene. Dengan Bapak siapa? Pak Muda. Dengan Pak Muda alias Puak Kopi, umur saya hampir 80 tahun. Pekerjaan Pak? Ya begini sekarang karena sebenarnya kita rakyat biasa tapi apa boleh buat, jadi kayak ada rezeki dari Tuhan, makanya kita masuk veteran. Pemuda berharap tradisi Kottau ini semakin dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Fani Fionata, Miftahul Huda melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, pendiri TPQ Al-Hijrah Desa Lampoko atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Mahlil merupakan sosok yang sangat disegani masyarakat. Hal ini berkat TPQ yang ia dirikan, banyak anak-anak yang akhirnya memiliki pengetahuan mengenai Al-Quran yang cukup mendalam. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di salah satu TPQ yang berada di Kecamatan Campalagian, tepatnya di Desa Lampoko. Salah satu tokoh yang mendirikan TPQ ini yaitu Ustadz Mahlil. Untuk berita selengkapnya, yuk ikutin saya. Ustadz Mahlil merupakan salah satu pendiri TPQ Al-Hijrah yang berada di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian. Kesibukan Ustadz Mahlil setiap harinya tidak hanya mengajar di TPQ tersebut, tetapi ia juga merupakan guru agama di salah satu SD yang berada di Desa Totar. TPQ yang didirikan oleh Ustadz Mahlil telah berdiri sejak 2013 dan diresmikan oleh Kementerian Agama pada tahun 2018. TPQ yang didirikan tersebut termasuk cukup berhasil karena telah menciptakan para santri yang berprestasi. Ustadz Mahlil mengungkap alasan ia mendirikan TPQ tersebut yaitu karena cukup prihatin pada anak-anak yang dasar pengetahuan Al-Qur'annya sangat kurang. Kenapa kami buka itu? Karena kami juga prihatin terhadap anak-anak yang dasar pemahaman Al-Qur'annya sangat kurang. Malah ditambah lagi dengan pergaulannya yang bebas begitu, tidak ada tujuannya. Makanya kami bina mereka, kami bimbing mereka untuk bisa lebih paham terhadap Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ia juga mengungkap para santri yang berada di TPQ tersebut cukup banyak menghasilkan prestasi. Salah satunya yaitu mewakili lomba tafsir bahasa Arab pada tahun 2021 dan 2022, serta meraih juara 1, 2, dan 3 di tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini sangat membuktikan bahwa TPQ yang didirikan berhasil menciptakan santri yang berprestasi. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Khairina Syafaruddin, Hengki melaporkan. Peringatan hari lahir yang keempat tahun Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene berlangsung meriah. Beginilah suasana peringatan HUT keempat tahun Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Acara tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, dan Mars Tain Majene. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua HMJ SEBI, sambutan kedua oleh Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Dr. Abdul Rahman, sekaligus yang membuka acara. Puncak acara dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, diikuti dengan makan tumpeng bersama dengan para mahasiswa. Acara tersebut dimeriahkan dengan penampilan-penampilan dari mahasiswa HMJ Syariah dengan menyanyikan berbagai lagu-lagu khas Mandar dan lagu sayang-sayang dari UKM Seni Bunga Kora Tain Majene yang disambut dengan antusias oleh seluruh mahasiswa HMJ Syariah beserta dengan para tamu undangan. Acara ditutup dengan foto bersama seluruh mahasiswa HMJ Syariah. Dari Majene, Sulawesi Barat, Hasmira Basir Muhammad Zain melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Maya Sari, saya Tanri Ilham, serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Sri Intan Sam dalam segmen Inspiratif Talk DNM TV. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa inspiratif yang mampu menginspirasi banyak orang, terutama di lingkungan kampus mereka. Nah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu mahasiswa inspiratif Tain Majene yang berkesempatan berkuliah ke luar negeri, tepatnya di University Rochester Institute of Technology. Halo Kak Ahmad, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik, Gimana ya, kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Ya seperti yang kita ketahui ya Kak, bahwa Kakak ini kan menerima beasiswa MOSMA tahun 2023 yang membuat Kakak ini bisa merasakan kuliah ke luar negeri. Mungkin bisa diceritakan Kak, bagaimana sih awal perjalanan Kakak mendapatkan beasiswa tersebut? Nah, sebelum aku jelasin gimana aku dapatin beasiswa ini, aku mau clarify dulu. Ini sebenarnya beasiswa ini gimana sih? Yang tawarin itu siapa? Nah, MOSMA sendiri itu merupakan kepanjangan dari Mora Overseas Student Mobility Awards, di mana program ini merupakan program kerjasama antara Kemenak dengan LPDP. Nah, program ini merupakan salah satu implementasi kurikulum Merdeka, di mana menawarkan atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa di bawah naungan PTKIN khususnya untuk bisa merasakan gimana sih rasanya kuliah di luar negeri, kuliah di negara maju gitu. Dan ya gitu, untuk daftar program ini pun kita harus mengikuti beberapa syarat yang telah ditetapkan sama panitia atau yang ngejalanin program ini. Nah, gimana awalnya aku bisa dapat info dari program ini? Sebenarnya, nah aku sendiri tuh dari dulu kayak suka gitu loh scroll sosial media, kemudian nyari info beasiswa sana sini, dan akhirnya aku nemu program ini tuh di salah satu akun Instagram. Nah, aku kepo dong harusnya. Nah, karena dengan kekepoanku ini, aku tuh yang kayak wah ini menarik nih, ini merupakan salah satu program yang aku tunggu-tunggu. Kenapa? Karena sebenarnya program ini ada, cuman kita tuh di bawah naungan Kemenak nggak bisa daftar. Namanya IISMA, itu program khusus untuk di bawah naungan Kemendikbud aja. Nah ini merupakan program pertama gitu di Kementerian Agama. Jadi aku yang kayak excited banget pada saat itu. Nah, setelah cari tahu apa aja persyaratannya, daftar segala macam dengan segala kehektikan pada saat itu, ya alhamdulillah lolos. Jadi awalnya itu sering ini ya kayak cari tahu, kepo gitu beasiswa apa yang dinaungi oleh Kemendikbud ya. Iya. Ya, terus kalau usahanya sendiri Kak untuk mendapatkan beasiswa itu bagaimana sih? Ditanya usaha, satu, ini merupakan beasiswa ke luar negeri, pasti usahanya jauh lebih besar dengan beasiswa yang kita sering temui. Misalnya beasiswa apa ya? Beasiswa itu yang zakat, beasiswa misal dalam negeri, nah itu beda gitu. Usaha yang kita berikan itu harus jauh lebih besar. Nah pada saat aku tahu info dan persyaratan yang ditetapkan sama panitia,
Ya aku langsung gercep gitu, persiapin semua data-data, semua dokumen yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu transkrip nilai. Itu semua harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan kemudian surat rekomendasi itu harus menghadap sama pihak kampus. Aku sendiri menghadap sama ibu ini dulu, dosen, kemudian administrasi, kemudian rektor bahkan sekalipun. Nah itu tuh membutuhkan waktu gitu loh. Dan hal yang terberat yang aku rasakan pada saat prosesi pendaftaran itu tuh pada saat mau ikut tes TOEFL. Nah, di mana program ini salah satu persyaratan tersulit menurutku ya pada saat itu yaitu harus mempunyai sertifikasi bahasa Inggris. Di mana ya namanya mau kuliah ke luar negeri harus terbukti gitu. Teman-teman bisa beradaptasi dengan cara mengerti apa yang dosen jelaskan, apa yang lingkungan kamu sampaikan, atau apa yang lingkungan kamu dalam bahasa apa mereka berbicara itu harus dibuktikan gitu. Kalau misal teman-teman dari awal nggak bisa bahasa Inggris, gimana caranya beradaptasi di lingkungan baru? Apalagi kasusku sendiri itu di US gitu, di Amerika. Nah, aku pun pada saat sebelum tes bahasa Inggris itu aku belajar mandiri cuma seminggu, dan itu literally full, yang nggak sehari itu sampai begadang, sampai ini latihan ada. Nah sebelumnya proses pendaftaran tagline-nya itu pertama seleksi administrasi. Setelah itu kemudian seleksi interview. Nah interview sendiri itu dalam bahasa Inggris. Jadi aku pun latihan kayak mock-up interview gitu dalam bahasa Inggris. Aku belajar dari YouTube, nanya-nanya orang, ada dosen, dan ya aku belajar dari banyak orang lah pokoknya. Nah ya berkat usaha yang aku berikan ya alhamdulillah. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi tadi kan disebutkan bahwa interview itu apakah interview itu secara tatap muka? Interviewnya sendiri itu didesain secara online. Nah, tapi meskipun online rasa deg-degan itu tetap ada gitu. Kenapa? Karena yang wawancara kita sendiri itu merupakan itu ada 3 orang dalam room, itu Zoom. Aku kemudian bertiga, yang satu kayak MC. Nah, 2-nya ini yang interviewer. Yang pertama dari akademisi yang memang dari program kita, seperti misal minimal S3 atau profesor di suatu universitas. Kemudian yang kedua ini dari pihak psikologi. Nah, yang ini yang dari pihak akademisi ini akan menilai apakah kita mampu dari cara kita ngomong, dari jawaban-jawaban kita, apakah kita meyakinkan gitu. Kenapa kita harus dipilih gitu. Karena kenapa ya mereka bisa nilai orang dari cara mereka berbicara, cara pandangan mereka, kemudian pola pikirnya gimana, itu bisa dinilai dari cara kita berbicara. Nah, ada ya apalagi yang dari pihak psikologi gitu, dia bisa tahu cara kita bisa mampu nggak anak ini beradaptasi di luar negeri, mampu nggak anak ini bisa menyelesaikan masalah-masalah atau tantangan yang akan dihadapi nantinya gitu. Jadi ya balik lagi tahap interview ini memang harus ada latihan sebelum masanya gitu. Nah ini tadi kan cerita tentang makalah dan culture shocknya kakak ya. Kalau terkait akademik nih kak, pelajaran, bagaimana sih perbedaan antara kampus kita di sini dengan kampus di luar kak? Mulai dari cara dosen dan bagaimana mahasiswa itu sendiri untuk belajar kak? Nah, mengenai perbedaan sistem atau lingkungan akademik sendiri di Indo, khususnya di stylenya, enggak sih. Aku pernah kuliah di Unhas, jadi aku bisa bedain gitu. Sistem pendidikan di sini dan di US, aku bisa bilang itu beda jauh banget. Iya. Kenapa? Karena ya alhamdulillah bisa ngerasain di luar gitu. Pertama, perbedaan yang pertama, di sini tuh kayak menitik beratkan posisi antara dosen dengan mahasiswa. Misal, pokoknya ini no offense ya teman-teman. Ini pokoknya dosen ini gue dosen lu siswa. Jadi kamu harus yang kayak sopan santun ke diri. Iya, itu penting banget. Tapi itu yang bakal bikin mahasiswanya tuh kayak merasa kecil gitu loh. Iya, jadi kayak mau nanya mau ini tuh kayak sungkan gitu. Di luar tuh enggak, literally dosen di luar tuh kayak ngerangkul. Even kalau misal kamu nggak mau ngomong, dia yang datangin kamu.
Nah di sana tuh bagusnya komunikasi antar dosen tuh bagus. Nah di sini tuh kurang. Kita kalau mau ngecek dosen di sini harus mikir, aduh tata bahasanya harus begini. Kalau enggak dosennya tuh ini. Nah mau ngecek dosen tuh lihat waktu gitu. Dosen kalau di chat jam 12 malam, ngapain kamu chat gue di jam segini gak banget? Ini mahasiswa nggak ada soal santun di ini kayak tau lah ya. Nah di sana tuh enggak. Kamu mau ngechat dosen jam 2 malam, kalau dia lihat dia pasti balas. Dia bahkan kayak encourage kita gitu, chat kapanpun. Pokoknya hubungin kalau misal ada materi yang kamu nggak tahu atau kalau even di luar dari mata pelajaran kita bisa curhat ke dosen gitu. Jadi literally apa ya, boundaries antara kita sama dosen itu nggak ada. Dan di sana tuh kita nggak pakai Mister, Profesor, kita manggil nama langsung. Di situ pakai Pak, Bu, iya itu tuh kan budaya kita. Satu lagi perbedaan budaya kan. Nah di sana tuh enggak. Di sana tuh kita cuma bisa namanya Profesor David. Itu cuma David, could you help me with this kind of stuff gitu loh. Nah itu. Nah kemudian lingkungan akademik selanjutnya yaitu di sini kayak apa ya, prestasi akademik dan dalam akademik itu seakan-akan beda gitu. Akademik itu pokoknya dijunjung tinggi dan yang kayak ya yang non akademik kayak misal olahraga, kesenian, kemudian musik itu kayak diremehin gitu. Di sana tuh setara gitu. Nggak ada yang beda-beda, pokoknya semua kalau kamu pintar di musik, even kamu bodoh di pelajaran, itu nggak apa-apa. Itu kamu bakal didukung. Dan balik lagi, ya namanya negara maju ya, fasilitas di sana tuh lengkap banget. Pokoknya kalau aku mau main ini, dan di sana aku kayak manfaatin gitu fasilitas yang ada di kampus. Aku tuh di sana kayak ikut banyak klub, ikut banyak program, event-event gitu. Aku ikut klub renang, kemudian klub volley. Pokoknya banyak deh gitu. Banyak event yang kayak memprovide supaya mahasiswa itu bisa berkembang itu sih. Nah di sini tuh kayak ya you can tell by yourself. Terus setelah ini ya, kakak dari sana mungkin pasti banyak pengaruhnya ya terhadap individu kakak, kayak akademiknya mungkin. Apa ya, entah ini mempengaruhi secara negatif apa enggak, aku nggak tahu ya. Karena aku pada saat balik itu kayak ada yang dibilang kan nyampe sana aku ngalamin culture shocknya. Nah pada saat aku balik sini ada yang dibilang, ada yang disebut reverse culture shock atau culture shock balik. Secara nggak langsung aku kayak culture shock di negara sendiri gitu. Kenapa enggak? Di sana kan dingin, tiba-tiba sampai Jakarta tuh yang pada saat landing dari Dubai kan aku transitnya di Abu Dhabi dari sampingnya Dubai. Nah pada saat sampai keluar Jakarta, wah panas banget. Nah pada saat sampai kampus lagi, pada saat mengunjungi kampus untuk pertama kali, itu tuh ya kayak banyak banget kayak keluhan tuh ada aja kayak ngeliat dosen, aduh andai aja dosen di sana kayak gini gitu, andai dosenku di sini kayak di sana gitu, kayak berandai-andai gitu loh, kayak merindukan kayak lingkungan akademik gitu loh yang suportif, yang nggak kayak ini. Dan yang membedakan juga ini kayak lupa tadi aku bahas di sini tuh kalau misal kita pengen nanya ya, ada budaya kayak pertanyaanmu itu harus berkualitas. Kayak misal kita nanya pengertian nih, yang kalau bertanya dosen atau bahkan teman kita kayak ngejatuhin sendiri gitu. Kalau bertanya tuh kayak berkualitas dikit apa sih? Kayak ini tuh berbobot dikit apa? Nah di sana tuh literally nggak ada yang stupid question sama stupid answer. Nggak ada, semua pertanyaan tuh worth it. Semua pertanyaan dihargai. Iya, nggak peduli seberapa bodohnya pertanyaan kamu, yang penting kamu mau speak up, ya it's good. Yang penting nah di sana dia sangat dihargai banget. Dan di sana nggak ada sistem humiliating, kayak mau mempermalukan siswa tiba-tiba ditunjuk kamu maju ke atas selesaiin soal di atas, itu nggak ada. Kalau kamu emang nggak mau ya nggak bakal dipaksa, nggak bakal teman-teman yang kayak nggak kayak ngeremehin gitu loh. Jadi nggak ada sistem kayak gini. Nah, yang terakhir nih Kak, bagaimana sih kesan dan pesan kakak serta saran dan nasihat untuk teman-teman semua yang ada di STAI supaya seperti kakak mungkin bisa keluar negeri untuk merasakan kuliah? Nah, sebelum aku daftar program ini tuh aku udah mencoba untuk encourage beberapa mahasiswa yang menurutku mumpuni gitu bisa ikut dan berjuang bareng aku di program ini. Tapi mereka memilih untuk kayak stuck, kayak
aduh gimana nih, insecure-nya tuh gede banget, jadi mereka nggak mau daftar gitu. Nah, menurutku ya sebenarnya kesempatan tuh selalu ada, tapi kita aja yang ini, kurang peka dan kurang insecure gitulah. Nah, yang pengen aku sampaikan kepada teman-teman khususnya yang ada di Stein Majene itu pertama fokus sama diri kalian sendiri. Dan maksudnya fokus sama diri sendiri itu kenali diri teman-teman gitu loh. Karena kenapa semakin teman-teman tahu kalian maunya apa, kalian tujuannya apa, ya itu bakal kesempatan buat berkembang itu bakal jauh lebih besar. Nah, dalam hal ini aku kasih saran untuk misal ada kesempatan nih, ambil gitu, jalani, ikutin. Karena kenapa ya, dengan banyak ikut misal misal kita ambil contoh program beasiswa nih. Nah, teman-teman, aku daftar program beasiswa tuh nggak cuma kali ini aja. Sebelumnya udah daftar kemana-mana. Dan aku pun udah pernah lolos ke Cina sebenarnya. Tapi karena COVID nggak jadi berangkat. Nah, jadi menurutku dengan aku banyak ikut program beasiswa, jadi untuk tahu triknya, untuk bisa cope dengan challenging yang ada di program beasiswa sendiri itu tuh udah aku tahu. Misal dikasih ada tantangan yang ini, nah aku tuh udah bisa kayak nanganin gitu loh. Nah, kemudian tips yang kedua yaitu teman-teman fokus deh sama pengembangan diri dan pendidikan. Nah, coba tanamkan dalam diri teman-teman tuh bahwa pendidikan tuh bukan cuma kayak di lingkup kampus doang. Nah, kadang tuh yang kayak menurut mereka belajar tuh cuma di ruang kelas, ada guru, ada dosen, ada siswa, ada mahasiswa, ada dosen gitu. Nah, menurutku enggak gitu. Lingkungan apapun bisa menjadi ladang pendidikan buat kita. Apalagi teman-teman buat yang kayak masih ragu-ragu ikut organisasi, kemudian baik organisasi kampus maupun non kampus ya. Kayak misal kayak mau ngembangin seni, nari, musik, dan lain olahraga apalagi. Itu sebenarnya banyak banget kesempatan di luar sana. Cuman kita aja nggak mau ngembangin diri. Dan kemudian tips selanjutnya yang pengen aku kasih yaitu belajar untuk membangun lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat aku maksud di sini itu baik lingkungan dari luar maupun dari dalam. Nah, dari luar tuh misal pertemanan. Nah, teman-teman, pertemanan aku tuh pun ini enggak menyinggung pihak atau manapun, itu pertemanan dan organisasi atau dengan siapa Anda bergaul itu menentukan atau memengaruhi akan jadi apa kamu nantinya. Jadi kalau misal teman-teman nemuin lingkungan yang toksik, yang bakal pokoknya ngasih pengaruh yang buruk lah, ya cut off gitu, let go. Karena itu tentang dua hal, tentang mengambil dan melepaskan. Kalau teman-teman mau berkembang, mau ingin berarti belajar melepaskan sesuatu. Nah, coba tanya diri teman, kenapa aku nggak bisa berkembang gitu. Pokoknya kalau misal mau berkembang, tanya diri sendiri deh. Nggak usah kayak nyari motivasi, nggak usah nyari ini. Tanya diri sendiri dulu, iya, kenapa aku nggak berkembang-kembang? Apa salah? Apa yang aku lakukan yang keliru gitu loh, yang bisa aku perbaiki? Mungkin salah satunya dari lingkungan teman-teman. Kemudian juga aku bilang dari luar ya, sekarang dari dalam. Belajar hidup yang sehat dari dalam itu maksudnya teman-teman jaga pola makannya gitu loh. Kenapa? Karena aku sendiri ya, kalau misal teman-teman terlalu banyak konsumsi gula atau konsumsi minyak-minyak gitu kayak kalori, itu bakal buat teman-teman jadi malas gerak. Jadi kalau misal teman-teman udah yang kayak bisa makan makanan yang sehat, kemudian dibarengi dengan olahraga, exercise, itu bakal buat teman-teman lebih produktif intinya ya. Dan kemudian tips yang terakhir yaitu menabung. Kenapa gue nyaranin menabung? Maksudnya punya finansial yang bagus gitu loh. Karena untuk daftar program beasiswa kan tadi tujuannya untuk daftar program ini kan. Itu program ini beasiswa pada saat Anda lolos gitu. Tapi sebelum Anda daftar, sebelum lolos itu butuh uang, butuh nggak sedikit gitu. Untuk misal teman-teman kalau mau ikut kalau mau ikut les persiapan TOEFL atau IELTS atau sertifikasi bahasa Inggris lainnya itu, kalau teman-teman merasa masih kayak basic banget atau bahkan nggak nyampe basic, itu pasti butuh kursus dulu. Nah, kursus juga butuh uang. Dan kemudian untuk tes bahasa Inggrisnya juga butuh uang, dan itu nggak sedikit, bisa sampai berjuta-juta gitu loh. Dan alhamdulillah ya aku udah nerapin. Nah, kenapa aku ngasih tips ini? Karena aku udah terapin ini gitu.
Jadi aku pada saat tiba hari H, tiba masa ada program yang kayak aku pengen, ada tujuan yang pengen aku capai. Nah, semua itu kepake gitu. Jadi aku satu kenalin diriku, aku bisanya apa, unggulnya di mana, dan aku punya lingkungan yang sportif, dosen-dosen, teman-teman yang aku anggap bisa kayak mendukung aku gitu loh, nggak kayak ngasih beban pikiran, tiba-tiba ngambek segala macam itu, no, say no itu pertemanan yang toksik ataupun organisasi yang toksik itu ada di India sebenarnya. Dan kemudian untuk hidup yang sehat, nggak sakit-sakitan, karena pada saat nyampe sana pun itu teman-teman bakal diuji fisiknya. Jadi harus punya tubuh yang sehat itu juga salah satu modal yang gede, yang bagus gitu. Dan yang terakhir yaitu punya tabungan. Karena punya dana darurat itu penting untuk apa ya? Misal tiba-tiba ada sesuatu untuk yang pakai apa sih yang nggak pakai uang? Iya. Jadi semua butuh uang gitu. Jadi untuk punya dana darurat itu penting. Oke, terima kasih Kak atas waktunya hari ini telah menyempatkan hadir di segmen Inspiratif Talk DNM TV. Nah, berdasarkan cerita dari Kak Ahmad tadi ya, kita bisa mengambil tips untuk fokuslah kepada diri sendiri kita, mengembangkan diri dan juga fokus terhadap akademik. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Saya Sri Intan Sam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.